Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Gunawan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai visi guru penggerak yang merupakan tugas dari modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dimulai dari pengertian apa itu visi ya. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Apa visiku pada saat ini? Adalah mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, dan berakhlak mulia, yang disingkat menjadi rumah, sesuai dengan harapan sekolah menjadi rumah kedua bagi peserta didik ini. Kita ketahui bahwa visi akan senantiasa berubah setiap saat dan waktu, tergantung dari perkembangan yang ada, maka diperlukanlah manajemen perubahan untuk melakukan perubahan terhadap visi tersebut. Di antara berbagai manajemen perubahan, maka inquiry apresiatif atau yang disingkat dengan IA adalah yang terpilih untuk dilaksanakan di negeri kita. Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Satu dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah konsentris, yaitu mengambil budaya dari negara lain namun disesuaikan dengan kearifan lokal. Maka inquiry apresiatif yang sudah diadaptasi dengan bangsa Indonesia adalah Bagja. Apa itu Bagja? Bagja ini adalah singkatan dari buat pertanyaan yang diselaraskan dengan define pada inquiry apresiatif. Yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain. Dan A yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Yang diambil untuk visi di atas adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan akhlak mulia siswa. Maka kita tentukan tabel Bagja dengan prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan akhlak mulia siswa. Diawali dengan B yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Maka pertanyaan untuk membuat prakarsa perubahan tersebut adalah apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan akhlak mulia siswa? Sedangkan daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengajak para guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan akhlak mulia siswa dan membaca literatur yang berkaitan dengan kegiatan yang meningkatkan akhlak mulia siswa. Yang berikutnya adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang berkaitan dengan prakarsa perubahan adalah siapakah yang memiliki pengalaman menjalankan pembelajaran yang meningkatkan akhlak mulia siswa? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak meningkatkan akhlak mulia mereka? Situasi apa yang dapat meningkatkan akhlak mulia anak? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan akhlak mulia anak? Sedangkan daftar tindakan penyelidikannya adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan akhlak mulia anak, baik dari guru maupun sekolah. Melakukan wawancara, korespondensi, atau studi literatur secara mandiri dan kolaborasi, mewawancara atau melakukan survei pengalaman, pendapat guru dari pengawas, murid, dan orang tua, melakukan refleksi diri tentang keterampilan meningkatkan akhlak mulia siswa.
Gali mimpi. Pertanyaan yang berkaitan dengan gali mimpi, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran dapat meningkatkan akhlak anak telah berjalan baik? Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kelemahan akhlak anak lewat survei. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Dan yang ketiga adalah penghargaan apa yang saya akan berikan pada anak yang memiliki akhlak mulia dan bagaimana mempertahankannya. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang berkaitan dengan jabarkan rencana adalah apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan akhlak mulia anak? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek di kelas? Daftar tindakannya adalah membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang dapat menunjukkan akhlak mulia. Yang kedua, melakukan dialog atau penjajakan bersama guru mengenai program atau kegiatan penguatan dan penghargaannya. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang berkaitan dengan tahapan ini adalah siapa yang dapat membimbing, mengarahkan, dan memantau dalam menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan akhlak mulia siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah meminta pengawas untuk dapat memantau saya dalam melaksanakan observasi dan penerapan. Yang kedua, mengobservasi kelas setiap minggu pertama setiap bulannya. Demikianlah penyajian tahapan Bagja. Semoga kita bisa membuat perubahan yang positif pada diri kita dan sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.